بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ayuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini fa insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita Kitabus Shalah Babul Adzan, yang membahas tentang permasalahan-permasalahan berkaitan dengan al-adzan wal iqamah. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu tentang beberapa perkara yang hendaknya yaitu diterapkan oleh seorang muadzin, yang hendaknya itu dilaksanakan oleh seorang yang diberi tugas untuk dia mengumandangkan azan. Untuk itu pada malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan, yaitu poin pembahasan tentang kam bainal adzani wal iqamah. Di sini ada poin pembahasan yang berkaitan dengan adzan, berkaitan dengan iqamah, dan juga berkaitan dengan pelaksanaan salat berjamaah, yaitu tentang berapa kadar waktu yang diperlukan setelah dikumandangkan adzan sampai kemudian ditegakkannya salat berjamaah. Hal ini adalah pembahasan yang senantiasa terkait, yaitu dengan masalah salat berjamaah, yang itu adalah merupakan perkara yang penting bagi kaum muslimin. Baik, kita mulai untuk malam hari ini. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa mu'alimina wa li jami'il muslimin, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah, kam bainal adani wal iqamah wa yanbaghi al-faslu bainal adani wal iqamati biwaqtin yattasi'u li ta'ahhubi lis-salati wa huduriha li'anna al-adana innama syuri'a li hada wa illa dha'atil fa'idatu minhu. Qala Ibnu Battal, la hadda lidzalika ghairu tamakkuni dukhulil waqti wa ijtima'il musallin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kam bainal adzani wal iqamah. Di sini al-muallif hafizahullah taala, beliau membawakan poin pembahasan yang penting berkaitan dengan berapa jarak yang diperlukan antara azan dan iqamah. Qala, beliau mengatakan wa yambagil faslu bainal adzani wal iqamah, dan hendaknya ada pemisah, ada jeda waktu bainal adzani wal iqamah, yaitu antara dikumandangkannya azan dengan dikumandangkannya iqamah. Biwaqtin yattasi'u lita'ahhubi lis-salati wa huduriha. Biwaqtin, yaitu dengan waktu, yattasi', yang cukup, ya. Jadi harus ada jeda waktu yang cukup, lita'ahhubi, untuk mempersiapkan diri, lis-salati, untuk mengerjakan salat, wa huduriha,
dan untuk menghadiri salat berjamaah tersebut. Li'annal adzana, karena disebabkan azan tersebut, innama syuri'a lihadza, hanyalah dia itu disyariatkan, lihadza adalah untuk ini. Maksudnya azan ini, kenapa dia itu diserukan? Ya. Tujuan di situ adalah yang sangat penting adalah untuk memberitahukan tentang datangnya waktu sholat. Kemudian juga agar manusia berkumpul untuk mengerjakan sholat berjamaah. Sehingga dengan demikian, ya, jelas kita tangkap dari hikmah diserukannya adzan ini. Setelah diserukannya adzan, maka harus diberi kesempatan, ya, harus diberi kelapangan waktu agar kaum muslimin yang mereka wajib untuk mengerjakan sholat berjamaah ini, mereka yaitu bisa mempersiapkan diri, itu sekedar untuk bersuci, kemudian untuk berpakaian dan berangkat menuju masjid. Di sini tentunya yaitu memerlukan waktu yang cukup. Wa illa dha'atil fa'idatu minhu, dan bila mana ini tidak ada, ya, dha'atil fa'idatu minhu, maka berarti sia-sia. Faidah itu tidak bisa dicapai. Faidah dari serukan adzan itu tidak tercapai. Misalnya yaitu ketika adzan dikumandangkan, kemudian tidak diberi waktu yang cukup untuk persiapan menghadirinya, ya, segera kemudian ditegakkan iqamah, maka berarti tujuan dari diserukannya adzan ini tidak tercapai. Qala Ibnu Battal, mengatakan Al-Imam Ibnu Battal rahimallahu taala, la hadda lidzalika. La hadda lidzalika, tidak ada pembatasan lidzalika untuk hal itu. Jadi tidak ada pembatasan harus sekian, ya, harus sekian tidak. Tidak ada harus yaitu beberapa menit misalnya, ya. Ghairu tamakkuni dukhulil waqti, selain yaitu memberikan kesempatan, ghairu tamakkuni dukhulil waqti, setelah jelas nyata-nyata masuknya waktu, wajtima'il musallin, dan berkumpulnya orang-orang yang sholat. Jadi ini adalah merupakan ketentuan yang kemudian nanti kembalinya kepada kondisi dari jamaah sholat tersebut. Karena mungkin masing-masing jamaah itu berbeda-beda, kemudian juga kondisi waktu dan yang semacamnya ini menuntut satu hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang jelas adalah di sini harus ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri, ya, sehingga dengan demikian kaum muslimin bisa menghadiri sholat berjamaah dan menunaikan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Dengan demikian maka 3 unsur yang penting di dalam pelaksanaan sholat ini, terutama yaitu berkaitan dengan sholat berjamaah, ini perlu menempatkan pada posisinya masing-masing sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi harus ada yaitu kesepahaman di antara 3 hal. Yang pertama adalah tentunya muadzin, ya, muadzin yang tugas dia menyerukan azan, ketika masuk waktu ya segera menyerukan azan. Ya. Kalau memang sudah jelas masuk waktu, maka tugas dia adalah segera menyerukan azan. Memang itu adalah kewajiban dan juga hak bagi dia untuk menyerukan azan. Kemudian yang kedua adalah
berkaitan dengan tugas keimaman. Tugas keimaman dia juga harus mengerti tentang yaitu kondisi dari para jamaahnya. Ya. Bagaimana dia itu bisa memahami situasi para makmumnya. Jangan kemudian dia ini mengukur hanya sebatas dengan dirinya sendiri, tapi dia perlu memperhatikan yaitu para sahabatnya yang biasa hadir dalam sholat berjamaah. Artinya dia harus tahu ya, bahwasanya sekian waktu diperlukan untuk persiapan ya, maka diberi kesempatan itu untuk para jamaahnya. Jangan kemudian dia itu yaitu seenaknya sendiri sehingga dia mempercepat pelaksanaan sholat berjamaah ini tanpa memperhitungkan kondisi dari para jamaahnya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW beliau memperhatikan kondisi dari para jamaahnya. Kemudian yang ketiga adalah makmum. Ini juga unsur terpenting dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Bagaimana makmum itu dia juga memposisikan diri mereka ya, sebagai jamaah, sebagai makmum. Bagaimana? Ketika azan itu sudah dikumandangkan, maka hendaknya dia segera meresponnya. Jadi dia segera bersiap diri, ya, segera berangkat, kemudian segera menuju Masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di situ akan dilaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau salah satu dari unsur ini dia tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, maka tentunya sholat berjamaah ini tidak akan berjalan dengan baik. Misalnya muadzinnya itu adzannya selalu terlambat, ya nanti sholatnya jadi terlambat. Atau mungkin kalau sholatnya itu tidak terlambat, nanti jeda waktu untuk persiapan tidak ada. Kenapa? Kalau nanti ulur waktunya diundur, nanti menjadi sholatnya di akhir waktu, bisa jadi seperti itu. Kemudian juga makmum ini juga harus memperhatikan ya, jangan sampai dia itu mengundur-undur persiapan. Dia menganggap ini kan waktunya masih lama ya, kemudian ini masih kerjaannya belum selesai ini, sayang diselesaikan sekalian. Nah, terbiasa seperti itu mengulur-ulur ya, akhirnya nanti menyebabkan jamaah itu tidak segera berkumpul. Kenapa? Karena yaitu faktor kemalasan atau tidak segeranya para makmum itu dalam menjalankan tugas mereka sebagai makmum atau sebagai jamaah. Jadi tiga unsur ini harus saling mengerti satu sama lain. Ya, jadi muadzinnya, kemudian imamnya, demikian pula para makmum ini harus menempatkan posisi pada posisinya masing-masing. Sehingga dengan demikian ya, maka insyaallah taala salat berjamaah ini akan yaitu berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Tentang berapa waktunya yang diperlukan antara adzan dan iqamah ini tadi jelaskan tidak ada ketentuan. Yang penting itu tadi catatannya adalah cukup waktu bagi para jamaah untuk yaitu sekedar bersuci, kemudian berpakaian dan berjalan menuju masjid. Kalau diperkirakan misalnya sekitar 20 menit, bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit, ya tentunya itu tidak jauh dari ketentuan syariat. Tidak jauh dari ketentuan syariat. Karena apa? Saya kira kalau waktu sekian itu ya,
15, 20 ya, sampai 25. Maka saya kira itu cukup waktu untuk kita yaitu bersuci. Ya, mungkin yang belum mandi ya mandi. Kemudian berpakaian ya, kemudian berangkat ke masjid. Saya kira cukup. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini ketentuan adalah bagi yaitu orang-orang yang berkewajiban melaksanakan sholat berjamaah. Jadi batas waktu atau kadar waktu yang diperlukan antara azan dan iqamah adalah yaitu waktu atau kesempatan yang bagi mereka itu mencukupkan untuk mempersiapkan diri menghadiri sholat berjamaah. Adapun bagi orang yang dia ini tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah, entah dia itu ada udzur, ya, asalnya wajib tapi ada udzur, atau mungkin dia itu adalah seorang wanita, ya, seorang wanita, maka bagi dia sholat di awal waktu adalah merupakan yang paling utama. Artinya apa? Bagi orang yang tidak wajib sholat berjamaah, ketika sudah masuk waktu, maka yang paling utama bagi dia adalah segera mendirikan sholat. Jangan kemudian malah ini, ya, kebiasaan yang tidak baik. Jadi karena tidak wajib sholat berjamaah, merasa tidak wajib untuk menghadiri sholat berjamaah, maka kemudian dia malah sembrono. Ya, nanti aja belakangan. Ini kan waktunya masih luas, masih lama. Nah, seperti itu. Akhirnya nanti mengundurkan waktu sholat. Jadi ini merupakan catatan bagi ibu-ibu dan juga yang lainnya, ya. Selagi tidak ada yaitu satu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, ya, ketika sudah masuk waktu sholat, maka biasakan segera mengerjakan sholat. Adapun yang wajib untuk sholat berjamaah, maka sholat dia adalah yaitu bersama dengan kawan-kawannya, bersama dengan para sahabat yang lain, walaupun agak mundur sedikit dari awal waktu, tetapi bukan berarti itu adalah mengundurkan sholat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian permasalahan yang selanjutnya di sini, an-nahyu 'anil khuruji minal masjid ba'dal adzan. Fadhal. Qala al-muallif rahimahullah, an-nahyu 'anil khuruji minal masjid ba'dal adzan. An Abi Sya'tha'i qala kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah fa'adzana al-mu'adzin faqama rajulun minal masjid yamshi فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله تعالى النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. Larangan anil khuruji dari keluar minal masjid dari masjid ba'dal adzan setelah azan. Jadi ada larangan untuk keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan. Kita baca hadisnya, an Abi Sya'tha. Qala, dia mengatakan kunna qu'udan fil masjid. Kami duduk-duduk di masjid. Ya, tentunya bersama dengan kawan-kawan yang lain, ma'a Abi Hurairah, bersama dengan sahabat Abu Hurairah. Ya, sahabat Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Fa'adzana al-mu'adzin, maka ketika itu muadzin mengumandangkan azan. Ya, ketika mereka duduk di masjid bersama dengan sahabat Abu Hurairah,
maka muadzin mengumandangkan adzan. Faqama rajulun minal masjid, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri, ya, minal masjid, dari masjid, yamshi, berjalan. Tiba-tiba ada, yaitu orang yang berjalan keluar dari masjid. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengikuti orang tersebut dengan pandangannya. Maksudnya sahabat Abu Hurairah memperhatikan orang itu, jadi disawang itu, dilihat. Ya. Kenapa dilihat? Ya, karena ini adalah suatu yang bertentangan dengan aturan syariat dan tidak biasa. Ya, tidak biasa ya, terjadi seperti ini. Hatta kharaja minal masjid, sampai orang itu keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Faqala, maka mengatakan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amma hadza, adapun orang ini, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat. Maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pengajaran dari seorang sahabat yang mulia, ya. Pengajaran dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau banyak bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak menyertai kemana-mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau banyak mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada yaitu semacam kemungkaran atau sesuatu yang menyelisihi syariat, yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berusaha untuk yaitu merubahnya atau mengingatkannya. Sehingga di sini ketika yaitu setelah azan ada orang yang keluar dari masjid, ya, maka dia atau beliau ini mengatakan bahwasanya perbuatan orang ini telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya orang ini telah bermaksiat. Orang ini telah menentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya ya betapa besarnya keagungan dari salat, terutama yaitu di sini salat berjamaah. Jadi salat itu adalah merupakan ibadah yang agung. Ketika ibadah salat ini dipanggil kaum muslimin untuk melaksanakannya, maka kaum muslimin harus benar-benar yaitu mengutamakannya. Kaum muslimin harus benar-benar mengagungkan syiar-syiar Islam ini. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia itu mengagungkan syiar-syiar Allah tabaraka wa taala, maka dia adalah merupakan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itulah ya, ini datang ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari hadis yang lainnya, beliau mengatakan man adrakahul adzan fil masjid summa kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu ar-raj'ah fa huwa munafiqun. Barang siapa yang menjumpai adzan di masjid kemudian dia keluar, ya, siapa yang menjumpai adzan, dia waktu itu di masjid, kemudian dia keluar, lam yakhruj li hajatin, dia keluar ini tanpa adanya keperluan, wa huwa la yurid ar-raj'ah, dan dia tidak berkehendak untuk kembali lagi ke masjid. Ya, dia keluar ya entah kemana, nggak ada dia maksud niat untuk kembali ke masjid. Fahuwa munafik, maka orang seperti itu
munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimallahu taala. Jadi sekali lagi ini merupakan perkara yang mengisyaratkan kepada kita kaum muslimin tentang agungnya dari hak salat. Salat itu adalah merupakan perkara yang agung, yang mulia, yang hendaknya seorang itu benar-benar mengutamakannya. Salah satunya adalah ketika seorang itu berada di masjid, kemudian datang waktu sholat dikumandangkan adzan, maka hendaknya dia ikut sholat berjamaah di situ. Jangan dia itu keluar kecuali karena adanya udzur. Kecuali karena adanya udzur. Ya. Maksudnya udzur di sini apa? Udzur di situ yaitu bisa jadi adalah karena dia ini mungkin batal wudunya. Ya. Maka dia keluar untuk memperbarui wudunya, entah ke tempat wudu ataupun mungkin pulang ke rumah karena mungkin yang ada di rumah airnya seperti itu. Nah, tapi nanti itu dia akan kembali lagi ke masjid. Ya, dia akan kembali lagi ke masjid. Mungkin saja ada udzur yang lain yang dia harus keluar. Mungkin dia akan menjadi imam di masjid yang lain, bisa, itu merupakan satu udzur yang diperbolehkan. Ya. Atau mungkin ada udzur-udzur syar'i yang jelas di situ adalah yang diterima bagi dia untuk meninggalkan masjid tersebut, untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Sehingga di sini juga memperkuat bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu wajib hukumnya bagi para lelaki. Kenapa? Kalau tidak wajib, maka tidaklah terlarang orang untuk keluar dari masjid setelah adzan. Seandainya tidak wajib, maka tidak dicegah seorang itu untuk meninggalkan masjid ya, setelah dikumandangkan adzan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka ini adalah merupakan perkara yang hendaknya diperhatikan oleh setiap kaum muslimin. Jadi ini betapa permasalahan ini adalah disepelekan oleh banyak dari saudara-saudari kita, yaitu terutama yang belum mengetahui yaitu tentang betapa kuatnya kewajiban sholat berjamaah. Sehingga banyak kita lihat ya, di situ di masjid sudah dikumandangkan azan, ya dia pergi enak, ya seenaknya saja meninggalkan masjid itu tanpa adanya keperluan. Bahkan juga tetap ada di situ tapi tidak mengikuti sholat berjamaah, itu juga hampir sama, ya, hampir sama. Sehingga kalau seorang itu benar-benar memahami tentang permasalahan ini, maka dia tidak akan sembrono dan menggampangkan tentang masalah ini, karena ini adalah merupakan permasalahan yang besar, menyangkut ibadah yang agung. Kemudian juga ya, gambaran dari apa yang diungkapkan oleh sahabat ini, yang tentunya ini hukumnya adalah hukum marfu, yaitu hukum yang sampai kepada Rasulullah SAW. Apalagi tadi dijumpai riwayat yang memang memperkuat tentang masalah tersebut, sehingga jelas itu adalah merupakan satu hal yang memang harus diterima oleh kaum muslimin dan tidak selayaknya bagi kaum muslimin untuk menggampangkan permasalahan ini, yaitu keluar meninggalkan masjid setelah dikumandangkan azan. Agar tetapi kalau memang tadi diperlukan atau adanya udzur, maka itu adalah hal yang diperbolehkan. Rasulullah SAW suatu ketika ini sudah dikumandangkan azan,
kemudian sudah iqamah dan beliau juga sudah hadir di masjid mengatur barisan ini sebagaimana biasanya. Kemudian ketika para jamaah ini menunggu beliau untuk bertakbir memulai sholat, maka kemudian beliau berpaling. Ya, beliau berpaling sambil beliau mengatakan ala makanikum atau makanakum, tetaplah kalian di situ. Ini sholat ini sudah siap, jadi barisan itu sudah lurus dan rapat. Beliau hampir bertakbir, tapi kemudian beliau berpaling sambil beliau mengatakan ala makanikum, tetaplah kalian di situ. Kemudian beliau keluar balik ke rumah, ya, dan para jamaah tetap kondisinya ya wis dalam barisan seperti itu, tidak kemana-mana. Nah, setelah beberapa waktu, tentunya tidak lama, ya, ternyata beliau kembali dan dari tubuh beliau atau dari rambut beliau meneteskan air. Artinya apa ini? Ternyata beliau datang ke masjid tadi lupa belum mandi. Padahal beliau dalam kondisi junub. Jadi beliau adalah ya seperti kita yang juga tertimpa lupa, ya. Itu sisi pertama, bahwasanya beliau juga ditimpa kelupaan sebagaimana kita manusia. Kemudian yang kedua, itu menunjukkan tentang bolehnya keluar dari masjid setelah adzan kalau memang itu diperlukan, adanya udzur yang syar'i, ya, dan kemudian ada kehendak untuk kembali ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ketentuan ini adalah ketentuan yang penting bagi kita, yang hendaknya kita perhatikan dan jangan kita yaitu melanggar atau menyepelekannya. Terutama kita yang sudah mengetahui, ya, kita yang sudah yaitu memahami tentang permasalahan ini, kita harus yang paling dulu di dalam mengamalkannya, ya. Kita menghidupkan apa yang menjadi sunnah atau ajaran petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita memberi contoh untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada dasarnya kita yaitu mendahului dalam kebaikan dan kita akan mendapatkan yaitu pahala kebaikan dari orang-orang yang mengikuti kita. Apalagi kalau kemudian kita yaitu mengajak kawan-kawan untuk juga bersikap yang sama sebagaimana apa yang kita laksanakan tersebut. Maka ini tentunya adalah merupakan hal yang mulia. Dan kalau misalnya ya ada saudara kita yang mungkin belum mengetahui, ya, atau mungkin lupa, maka hendaknya kita segera mengingatkannya. Ini yang bisa kita pelajari untuk pertemuan malam hari ini. Yang pertama tadi yaitu berapa jarak antara azan dan iqamah. Yang kesimpulannya adalah bahwasanya tidak ada batas tertentu. Tidak ada batas tertentu. Tetapi tentunya ini dikembalikan kepada permasalahan, ya, apakah waktu itu cukup untuk melakukan persiapan bagi para jamaah atau tidak. Kalau waktu itu cukup untuk melakukan persiapan dan yang semacamnya sampai ke masjid, berarti itu adalah sesuai dengan ketentuan syariat. Tetapi kalau jeda waktu itu nanti tidak cukup, ya, berarti itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Hanya saja ada perkecualian. Ya, misalnya pada waktu sholat isya, ini terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melihat makmumnya, sehingga jeda antara adzan dan iqamat itu bisa lama. Di dalam
riwayat dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika beliau melihat makmum itu kok sajaan iki rada berlambat-lambat, ya beliau akhirkan salat Isya di akhir waktu. Salat Isya di akhir waktu. Bahkan kemarin sudah kita baca ya, sampai ada yang tertidur-tidur di masjid ya. Juga para wanita dan anak-anak mereka sudah tertidur. Baru Nabi keluar dan salat ditegakkan. Kenapa? Karena waktu itu Rasul melihat makmum iki rada mbeler. Ya, seperti itu. Jadi mungkin datang beberapa orang tapi masih banyak yang belum datang gitu. Jadi sik dinteni terus. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ternyata manusia itu sudah berkumpul banyak, jamaah ini sudah lengkap atau minimalnya itu sudah mayoritasnya sudah hadir, maka beliau menyegerakan sholat Isya di awal waktu. Kenapa? Karena kalau sholat Isya itu kan waktunya agak panjang ya. Kemudian yang lebih utama memang di akhir waktu. Yang lebih utama adalah di akhir waktu, berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain ya. Kalau sholat-sholat yang waktunya itu hanya sedikit atau singkat seperti sholat maghrib, ini tentunya para jamaah ini juga harus mengerti ya. Lain dengan yaitu sholat-sholat yang lain seperti sholat duhur ya, kemudian sholat asar, ini waktunya agak lapang. Sholat subuh ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang kita bahas untuk malam hari ini dilarang atau tidak diperbolehkan keluar dari masjid ketika seorang itu mendengar adzan di situ ya. Ketika adzan dia ada di situ, maka tidak boleh baginya untuk keluar dari situ sebelum ditegakkannya salat berjamaah. Allah alam, kita cukupkan untuk pembahasan kita malam hari ini. Fa insyaallah taala pembahasan yang selanjutnya kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.